Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Era Kartini yang terdiri dari Sharon Monalisa Sorongan, Angelina Putri Lumori, Vicilia Shalomika Prayo, Vanden Soen Chong, Marsha Shalom Supit, dan Aldindra Mataputun. Pada saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang seorang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Raden Ajeng Kartini mempunyai nama lain, yaitu Raden Ayu Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 12 April 1879. Ayahanda dari Raden Ajeng Kartini bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat. Kemudian ibu dari Raden Ajeng Kartini bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini anak kelima dari 11 bersaudara kandung maupun tiri. Biografi. Masa kecil R.A. Kartini. Ketika ia berumur 12 tahun, ia dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europese Lager School, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Hanya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya mencapai 12 tahun. Berarti ia sudah bisa dipingit. Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Sejarah perjuangan R.A. Kartini dalam mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada zaman itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRRI Pati Aryo Singgidojojo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberikan kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki 1 anak yang diberi nama Soe Salit de Jojo Adiningrat. Kartini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Surat-surat R.A. Kartini. Setelah Kartini wafat, Jacques Abendanon mengumpulkan dan membuktikan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-teman di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Buku Door Duisternis Totlik, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Pada 1922, Balai Pustaka menerbitkan dalam bahasa Melayu berjudul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, Boyan Pikiran, yang merupakan terjemahan oleh 4 saudara. Kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijin Pane, seorang sastrawan pujangga baru. Armijin membagi buku menjadi 5 bab. Pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensinya. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh
pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Stella Sehandelar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat hubungan adat. Melalui suratnya juga, Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju.